Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Di sini Bapak akan membahas tentang ilmu tajwid dasar ya, berkaitan dengan hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, ia akan memunculkan 4 macam hukum bacaan, yaitu idhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, izhar. Izhar itu artinya jelas, jelas atau terang. Jelas di sini maksudnya jelas berbunyi n, berbunyi n, ya, tidak disamarkan. Apabila ada nun mati atau tanwin, tanwin itu yang seperti ini, yang fathah tain, kasroh tain, domah tain itu disebut tanwin. Nun mati itu nun sukun ya. Ya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, huruf halki ya. Di antaranya alif, ha, kho, ain, gin, ha, itu termasuk contoh idhar. Jadi kalian apabila mendapatkan tulisan tersebut, mendapatkan huruf-huruf tersebut di mana nun mati atau tanwin menghadapi 6 huruf itu, maka dibacanya harus tetap jelas berbunyi n. Contohnya yang pertama, man amana. Man amana. Di sana nun mati bertemu alif, dibacanya jelas man a. Yang kedua, rasulun amin. Rasulun itu di huruf lunnya itu ada domah tain menghadapi alif. Yang kedua contohnya man haromika. An haromika ya. Nun mati menghadapi ha, itu termasuk idhar juga, dibacanya harus jelas. Narun hamiyah. Tanwin domah tain menghadapi ha, dibacanya jelas. Ketiga, man khosyiya. Nun mati menghadapi kho. Dzarrotin khobir. Tin tanwin menghadapi kho. Terus min ilmin, nun mati menghadapi ain. Sami'un alim, domah tain menghadapi ain. Terus min gillin, nun mati menghadapi goin. Itu semua termasuk contoh izhar. Jadi dibacanya harus jelas berbunyi n. Lanjut yang kedua itu idgham. Idgham itu dibagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah, bi itu dengan, gunnah itu gunnah. Jadi idgham dengan gunnah. Idgham itu artinya memasukkan atau meleburkan. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari huruf idgham, yang pertama ya, nun, mim, waw, lam, ro. Ulangi, ya, nun, mim, waw, lam, ro. Itu semua huruf yang 6 itu termasuk huruf idgham. Maka wajib dibaca idgham. Cara membacanya seolah-olah mentasdidkan nun mati atau tanwin. Jadi si bunyi nun mati dan tanwinnya itu seolah-olah dibuang dan dimasukkan ke huruf berikutnya, ke huruf sesudahnya, sehingga bunyi nun mati atau tanwin tidak terdengar sama sekali. Nah, huruf yang 6 tadi itu dibagi 2, ada yang termasuk idgham bi gunnah, ada yang idgham bila gunnah. Yang pertama akan dibahas idgham bi gunnah dulu. Sebagaimana tadi dijelaskan, idgham bi gunnah, bi itu dengan, gunnah itu gunnah. Jadi
memasukkan atau meleburkan huruf disertai dengan dengung atau gunnah. Hurufnya 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Itu. Kalau huruf idgham bila gunnah, hurufnya cuma 2, yaitu lam dan ro. Nah, idgham bi gunnah ini dibacanya wajib dengung, wajib gunnah, dengan meleburkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang ada di depannya. Contohnya, hudam min, tanwin fathah menghadapi mim. Gisyawatu wa, tanwin bertemu dengan wa, jadi ditahan, ditasdid, tanwin menghadapi waw. Mayyaqulu, jadi suara nunnya seolah-olah dibuang dan dimasukkan ke huruf ya, mayya. Au kasoybimmi, kasoybimmi, kasroh tain menghadapi mim. Firo syawwas sama syawwa, tanwin fathah menghadapi waw, ditahan, digunnah ya, ditasdid. Itu. Nah, kalau idgham bila gunnah, bila itu tanpa ya, tanpa gunnah. Jadi dibacanya tidak perlu ditahan, tidak perlu ditasdidkan, tidak perlu digunakan. Contohnya, hudal lil muttaqin, dan ya, dan fathah tain menghadapi lam. Jadi huruf idgham bila gunnah itu hanya 2, lam dan ro. Hudal lil muttaqin. Terus mir rabbihim, jadi jangan dilamain, mir rabbihim itu salah, yang benar mir rabbihim ya. Walakin la, nun mati menghadapi la. Dulumatil la, kasroh tain menghadapi lam. Rizqal lakum, tanwin fathah menghadapi lam. Itu jadi huruf idgham bila gunnah hanya 2, lam dan ro. Kalau huruf idgham secara keseluruhan itu 6, ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Ada 6 ya. Untuk yang ketiga yaitu iklab. Iklab artinya membalik atau mengganti. Maksudnya menggantikan bunyi nun ya menjadi mim. Asalnya n jadi m gitu. Iklab itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka itu disebut iklab. Ya, cara bacanya bunyi nun mati atau tanwin berubah menjadi mim. Hurufnya cuma 1, yaitu ba. Itu contohnya. Sami'um basir, domah tain menghadapi ba. Itu asalnya sami'un tanwin, karena bertemu dengan huruf ba menjadi sami'um ba. Jadi sami'um, jadi bukan n. Yang kedua, mim ba'di, bukan min ba'di, tapi mim ba'di, jadi Terus summum bukmun, sama itu juga, tanwin menghadapi ba. Tuh, jadi huruf iklab itu hanya 1, yaitu ba. Yang keempat yaitu ikhfa. Ikhfa itu artinya menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin. Ikhfa itu dibacanya ang. Maksudnya bunyi nun mati atau tanwin dibaca samar-samar, antara jelas dan dengung, serta cara membacanya ditahan sejenak. Jadi disebut ikhfa apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Di antaranya ta, tha, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, do, fa, kof, ka. Jadi kalau dinyanyiin itu jadi ta, tajadudin, za, sa, syasudin, todo, fakukin. Ada 15 ya, ingat-ingat. Contohnya,
Wal injila, bukan injila. Kalau in itu jadi idhar karena depannya huruf ja, jadi huruf ikhfa. Ja itu huruf ikhfa, dibacanya jadi samar. Jadi samar-samar antara jelas dan dengung. Wal injila ditahan juga ya. Angzala, angzala, nun mati menghadapi za. Za itu huruf ikhfa. Zuntiqomi, nun mati menghadapi ta. Wal unsa, itu sama, nun mati menghadapi sa, dibacanya samar, ditahan juga. Adzabun syadid, bungsya, itu tanwin menghadapi sya, itu huruf ikhfa. Ingat-ingat huruf ikhfa ada 15. Demikian penjelasan hukum nun mati dan tanwin secara singkat. Mudah-mudahan kalian bisa paham, bisa mengerti, dan bisa mengaplikasikannya, mengamalkannya ketika kalian membaca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.